Halo, selamat pagi. Salam kasih Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda bisa memulai hari tentunya dengan semangat di dalam Yesus Kristus. Haleluya saudara. Karena mari kita memulai hari ini dengan merenungkan sejenak firman Tuhan dan berdoa pada Bapa kita di surga bersama saya Francisca Rati di program Saat Teduh. Dan tentunya kita sudah ditemani oleh evangelis kita Bapak Alex Nanlohi. Halo, apa kabar Pak Halo Alex? Siska, baik, terima kasih. Selalu sehat pastinya Iya, ya. terima kasih. Kita selalu sehat kalau dalam Yesus Betul, pastinya. amin. Oke Pak Alex, hari ini kita akan membahas bahagianya kita merasa diampuni dan dibimbing Allah. Iya. Berdasarkan Mazmur 32 ya. Betul. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang mau dikatakan firman ini Pak Alex? Oke, saya mengajak kita bersama-sama akan melihat terlebih dahulu Mazmur 32. Iya. Saya akan bacakan seluruh ayatnya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita melihat Mazmur ini dalam dua bagian besar. Oke. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana Tuhan berjanji mengampuni dosa. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan berjanji untuk memberikan bimbingannya. Oh, itu menarik ya Pak. Iya. Apa yang dikatakan bahwa Tuhan berjanji Berjanji. untuk mengampuni dosa. Padahal sebenarnya nih kalau kita lihat kenyataannya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari pengalaman sehari-hari Iya. begitu ya. Kalau kita aja bohong, atau mungkin kalau dari kecil kita pernah nyontek, pasti dihukum kan sama Betul. guru. Nggak ada pasti guru yang, oh nggak apa-apa, saya ampuni. Iya. Nah, sebenarnya gimana sih proses pengampunan ini, Pak? Iya. Emang pantas ya kita untuk diampuni? Kita akan lihat bersama-sama. Saya mengajak kita untuk melihat hidup kita sekarang. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari masa lalu dan masa depan. Masa lalu dengan segala pergumulan dan juga dosa, dan masa depan dengan segala ketidakpastian. Dan Mazmur ini menjawab keduanya. Baik masa lalu dalam pergumulan kita di dalam dosa dan ketidaktaatan kita kepada Allah, maupun masa depan dengan segala hal yang masih belum pasti. Nah, saya mengajak kita untuk pertama-tama melihat terhadap masa lalu di mana kita punya biasanya rasa bersalah, pengalaman-pengalaman dengan dosa kita di masa yang lalu, maka Tuhan menjanjikan pengampunannya.
Kita bisa melihat Mazmur ini dimulai dengan kata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, mungkin tadi Siska bilang masalah, wah dulu kecilnya suka begini, suka begitu ya. Banyak kita juga mengalami semuanya. Dan ternyata yang menarik adalah kita perhatikan di dalam ayat yang kelima. Proses kita menikmati pengampunan Allah ketika kita mengaku dosa kita. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara bagaimana saya menikmati pengampunan Allah, pertanyaannya apakah kita sadar kita berdosa dan kita mau mengakuinya. Dan inilah yang firman Tuhan ini janjikan bagi kita. Tuhan mengampuni. Waktu saya membaca ayat ini pertama kali saya pikir, wah, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Lalu apa yang terjadi? Aku dipermalukan, begitu ya. Karena kayaknya itu cerita semua. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, perhatikan ayat kelima bagian yang terakhir mengatakan, dan engkau Tuhan mengampuni kesalahan karena dosa. Jadi Tuhan merindukan kita dengan masa lalu kita berdamai. Kita boleh menyatakan kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kegagalan kita. Dan disitulah Tuhan menjanjikan, Dia tidak mempermalukan, tapi Dia akan mengampuni. Tapi sayangnya yang kita hadapi ini di kehidupan sehari-hari, pasti banyak orang yang sulit sekali untuk mengakui kesalahannya begitu ya. Mungkin pada saat mencuri atau bahkan yang paling ekstrim sampai terjadi pembunuhan begitu ya. Bagaimana mereka bisa mengakui kesalahannya? Kalau enggak, pasti sekarang penjara udah kosong semua nih. Nggak ada penjahat lagi di penjara. Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan menikmati pengampunan bukan berarti konsekuensi atas dosa itu selesai. Contohnya, seorang yang mencuri lalu kemudian masuk penjara. Nah, dalam konteks sehari-hari itu hukuman yang harus dia jalani. Tapi waktu dia datang dan mengakui kepada Tuhan dosanya, Tuhan berjanji akan mengampuni. Nah, maka dari itu konsekuensi terhadap dosa yang harus kita hati-hati. Karena setiap dosa memiliki konsekuensi. Nah, itu yang saya ingatkan bahwa Tuhan pasti mengampuni. Waktu kita datang dengan tulus hati dan dengan jujur di hadapan Dia. Tapi konsekuensi dosa tetap menjadi bagian yang kita tanggung. Konsepnya apakah nanti Tuhan akan seperti juga dengan konsep manusia kan, kalau misalnya kita punya kesalahan harus ada hukuman. Nah, konsep Tuhan akan seperti apa? Nah, itu nanti ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi di Saat Teduh. Tetap jalani hari bersama Yesus.